Jangan lupa like dan subscribe ya, supaya kamu tidak ketinggalan video pembelajaran dari Miss Korman. Terima kasih. Cara membuat pantun. Sebelum kita membuat pantun, adapun syarat yang harus kita ketahui adalah yang pertama, pantun itu harus terdiri dari 4 baris. Nah, kemudian 2 baris pertama adalah sampiran. Sampiran adalah pengantar sebelum memasuki 2 baris ketiga dan keempat, yaitu isi. Nah, 2 baris terakhir yaitu pesan atau isi yang akan disampaikan dari pantun tersebut. Ya, kemudian setiap baris dalam satu bait pantun itu harus terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Jangan lebih ya. Kemudian yang terakhir, rimanya. Nah, pantun yang indah itu berima atau bersajak AB. Nah, setelah kita mengetahui syarat sebuah pantun itu, nah kita akan membuat sebuah pantun yang syarat-syaratnya telah memenuhi kelima syarat berikut ini. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini ada sebuah pantun yang baris ketiga dan baris keempatnya sudah ditampilkan. Nah, baris ketiga dan keempatnya adalah, wahai corona cepatlah berlalu, kami rindu belajar di sekolah. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bunyi terakhir, 2 huruf terakhir, yaitu berlalu lu dan sekolah lah. Nah, artinya bagian sampiran 1 dan 2 harus kita akhiri dengan kata yang berakhiran lu dan baris kedua berakhiran ah. Ayo kita susun bersama-sama ya. Nah, kita akan mengisi baris pertama dan baris kedua dengan kalimat yang akhirannya berbunyi lu dan berbunyi ah. Nah, maka dia akan menjadi seperti ini. Ya. Adik lari karena malu, ingat akhirannya lu ya. Perkara sendal putus di sawah, wahai corona cepatlah berlalu, kami rindu belajar di sekolah. Nah, jadi syarat pantun sudah memenuhi di dalam pantun yang kita buat ini. Sudah terdiri dari 4 baris dalam 1 bait, kemudian rimanya AB. Baris pertama dan baris kedua adalah sampiran, baris ketiga dan keempat ialah isi. Dan di dalam 1 bait ini, baris pertama dia suku katanya adalah 9, baris kedua ada 10 suku kata, baris ketiga ada 11 suku kata, dan keempat ada 11 suku kata. Nah, anak-anak Miss, begitulah caranya kita bisa membuat sebuah pantun. Nah, contoh berikutnya kita bisa membuat juga dengan cara berikut, yaitu topiknya apa? Kita akan buat topiknya belajar. Kemudian jenis pantunnya adalah jenis pantun nasihat. Artinya akan ada nasihat yang kita berikan yang isinya bertujuan untuk mengajak kita belajar. Oke, pertama kita buat dulu sampirannya. Kita kosongkan baris pertama dan baris kedua. Lalu apa yang menjadi maksud kita, yaitu baris ketiga dan baris keempat kita akan buat, kamu harus rajin belajar agar bisa naik kelas. Nah, ingat seperti yang sudah Miss katakan, kita akan mencari kata yang berakhiran ar dan yang berakhiran as yang akan kita susun di bagian sampiran. Nah, kita akan cari kata apa saja ya yang berakhiran dengan bunyi ar dan yang berakhiran dengan bunyi as. Kita akan menyusunnya di bagian sampiran baris pertama dan baris kedua. Nah, kita akan mencoba menggunakan kata pasar. Nah, di bagian pertama, baris pertama kita akan buat kata pasar. Lalu kita akan membuat kata gelas di bagian kedua sampiran. Bunyinya mirip kan, Nak? Pasar, bunyi terakhirnya ar. Kemudian belajar, bunyi terakhirnya ar. Oke, sudah tepat. Kemudian di bawahnya gelas, bunyi terakhirnya as, dan kelas, bunyi terakhirnya as. Kita susun dulu seperti berikut ini. Oke, baris pertama, hari Minggu pergi ke pasar. Nah, sekarang kita akan menghubungkan ke bagian baris kedua, yaitu minum es cendol habis 1 gelas. Nah, kita gabungkan lagi anak ya.
Hari Minggu pergi ke pasar, minum es cendol, habis 1 gelas. Kamu harus rajin belajar agar bisa naik kelas. Nah, perhatikan bunyinya. Bunyinya tadi yang tadinya ar, sekarang sudah sesuai atau sama dengan ar dalam kata belajar, yaitu A, B, jadi ini bagian A-nya. Kemudian bunyi sampiran berikutnya, minum es cendol habis 1 gelas. Nah, ada akhiran as sama dengan agar bisa naik kelas. Nah, ini adalah bunyi sampiran yang B. Jadi sudah sesuai ya nak bunyinya atau sajaknya AB. Anak-anak Miss, demikianlah penjelasan Miss mengenai cara membuat pantun. Miss harap kamu semua sudah memahami penjelasan dari Miss ya. Anak-anak Miss, dimanapun kamu berada, kamu harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Pakai masker ya, oke? Sampai jumpa lagi, bye-bye.